Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi profesi nurse tahun ajaran 2020-2021. Praktik manajemen keperawatan di ruang melati RSI Jemur Sari Surabaya. Kelompok 4, Manajemen Keperawatan Ruang Melati Gelombang 2. Dosen pembimbing akademik, Ibu Neti Mawarda Hatmanti, Eskepnes Magister Keperawatan. Ibu Rahmadaniar Aditya Putri, Eskepnes Magister Terapan. Dosen pembimbing ruangan, Ibu Agnes Triana, Eskepnes. Ibu Yuli Laila, Eskepnes. Media inovasi, tutorial pengisian JIFOM, lembar supervisi dalam kegiatan pemasangan infus. Nama kelompok, Khalifatus Sa'diyah, Hafidah Agil Fitria Lestari, Anggi Astuti, Anissa Ayu, Muhammad Haris Susanto, Firda Oktaviana, Cornelia Citra Rahayu, Filza Nurmasito, Surya Rahmatus Soliha, Siti Kumaria, Tiara Madia, Cicinanda Ulin Nikmah. Tujuan media inovasi, mempermudah kegiatan supervisi dengan menggunakan JIFOM, di mana pada JIFOM tersebut sudah terdapat penilaian supervisi yaitu 3F yang meliputi fair, feedback, dan follow up. Selamat menyaksikan. Lembar supervisi pemasangan infus di ruang melati RSI Jemur Sari Surabaya. Pada bagian pertama, terdapat pengertian dari pemasangan infus. Pemasangan infus sendiri adalah suatu pemberian cairan tubuh melalui pembuluh darah vena dengan cara menghubungkan cairan tubuh dengan selang infus. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu biodata dari supervisor yang meliputi nama supervisor. Misalkan di sini kita menuliskan nama Mawar Eskepnes, kemudian jabatan. Pada jabatan terdapat dua pilihan, yaitu kepala ruangan dan kepala tim, sesuai dengan jabatan supervisor. Di sini kita misalkan jabatannya sebagai kepala tim atau ketua tim. Selanjutnya kalau sudah, kita mengisi nomor WhatsApp atau nomor telepon. Kalau kita sudah terisi semua, maka kita lalu klik ke selanjutnya. Pada bagian kedua, terdapat biodata perawat yang akan disupervisi, yang diantaranya terdapat nama. Di sini kita misalkan namanya sebagai Riris Eskepnes. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke alamat email yang disupervisi. Alamat email ini alamat email perawat yang akan disupervisi. Misalkan riris@gmail.com. Kemudian, tulislah nomor telepon atau WhatsApp. Kalau sudah, pada bagian selanjutnya ada jabatan. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu sebagai ketua tim atau anggota tim. Kita isinya sesuai dengan jabatan perawat yang akan disupervisi. Di sini kita misalkan sebagai anggota tim. Setelah kita mengisi pendidikan sesuai dengan pendidikan terakhir, di sini pilihannya pendidikan terakhir ada dua. Yang pertama S1 keperawatan nurse dan D3 keperawatan. Di sini kita memilih S1 keperawatan sesuai dengan pendidikan terakhir perawat yang akan disupervisi.
Kemudian pada poin tanggal dan waktu. Di sini kita mengisi tanggal dan waktu pelaksanaan supervisi. Misalkan di sini waktunya kita misalkan pada tanggal 1 Maret 2021 jam 10.30. Dan poin selanjutnya ialah masa kerja. Pada masa kerja terdapat pilihan kurang dari 1 tahun, 1-2 tahun, 3-5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Di sini kita memilih sesuai dengan masa kerja perawat yang akan disupervisi. Kita misalkan di sini perawatnya 2-3 tahun. Setelah kita mengisi semuanya, lalu kita klik yang selanjutnya. Pada bagian ketiga terdapat tujuan dari pemasangan infus. Pada tujuan ini terdapat 4 tujuan pemasangan infus dan perawat yang disupervisi harus menyebutkan semua tujuannya. Pada tujuan ini, supervisor menyentang list sesuai dengan yang disebutkan oleh perawat yang disupervisi. Selanjutnya, pada poin di sini tujuannya terdapat 4 yang diantaranya mempertahankan atau mengganti cairan tubuh, memperbaiki keseimbangan asam dan basa, memperbaiki komponen-komponen darah, dan memberikan jalan masuk untuk persiapan obat-obat ke dalam tubuh. Kalau kita sudah mengisi sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh supervisor, maka kita lanjut ke persiapan alat. Di sini, supervisor mengobservasi perawat yang disupervisi, apakah perawat tersebut sudah menyiapkan alat sesuai dengan SOP ruangan atau tidak. Apabila perawat sudah menyiapkan semua alat, di sini kita menyentang dilakukan. Dan apabila ada alat yang belum disiapkan, di sini kita menyentang tidak dilakukan. Jika dilakukan, maka poin yang didapat adalah 1. Dan jika tidak dilakukan, maka poin yang didapat adalah 0. Kita mengisi mulai dari poin pertama sampai dengan poin 15 sampai persiapan alatnya selesai. Kalau sudah pada poin 15, maka kita bisa lanjut ke persiapan pasien. Sama halnya seperti persiapan alat. Di sini apabila perawat telah melakukan persiapan pasien sesuai dengan SOP, di sini kita mencentang dilakukan, dan sebaliknya apabila ada persiapan pasien belum dilakukan, kita mencentang tidak dilakukan. Di sini jika dilakukan mendapatkan nilai 1 dan jika tidak dilakukan mendapatkan nilai 0. Pada persiapan alat di sini terdapat 3 bagian atau 3 nomor. Yang pertama, perawat memberi penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang tujuan pemasangan infus, keuntungan dan kerugian pemasangan infus, serta lama infus dipasang. Misalnya kita menjawab dilakukan. Perawat melakukan informed consent, kita misalkan menjawab dilakukan. Dan yang terakhir di persiapan pasien ada pemasangan diutamakan di tangan jika memungkinkan dipasang di anggota gerak yang kurang aktif atau dipasang di anggota gerak lain di pembuluh darah yang lebih besar, mudah difiksasi dan hindari pemasangan di daerah persendian. Di sini kita klik yang dilakukan. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini juga sama, kita mengisinya sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh supervisor kepada perawat yang akan disupervisi. Jika dilakukan, maka di sini juga poinnya sama, mendapatkan poin 1, dan jika tidak dilakukan, maka mendapatkan poin 0.
Di tahap pelaksanaan ini terdapat 33 nomor, di mana yang nomor 1, perawat mengucapkan salam. Kita perumpamakan dilakukan, maka jika dilakukan poinnya 1 dan tidak dilakukan poinnya 0. Kita isi sampai dengan nomor yang terakhir, yaitu nomor 33. Kalau sudah sampai ke poin yang nomor yang ke-33, maka kita lanjut ke bagian yang keempat. Di bagian keempat ini adalah penilaian. Di poin penilaian ini terdapat fair, feedback, dan follow up. Pada poin fair di sini terdapat tujuan, di mana supervisor di sini mengisi tujuan dilakukannya supervisi. Selanjutnya, yaitu terdapat supervisor menyampaikan hasil supervisinya kepada perawat yang disupervisi. Di sini kita dapat melihat sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh supervisor. Selanjutnya, pada poin follow up, terdapat perawat yang disupervisi melakukan konfirmasi dari hasil yang disampaikan oleh supervisor, menerima atau tidaknya hasil yang disampaikan. Selanjutnya, pada poin feedback, perawat yang disupervisi melakukan konfirmasi dari hasil yang disampaikan oleh supervisor, menerima atau tidaknya hasil yang disampaikan. Kemudian, pada poin follow up di sini terdapat 2 pilihan. Dari hasil observasi, apabila perawat yang disupervisi tersebut hasilnya kurang bagus, maka di sini supervisor mengisi tanggal dan waktu pada poin 1. Jika hasilnya kurang bagus, maka akan dilakukan supervisi ulang untuk memperbaiki ke depannya. Jadwal ulang ditentukan oleh supervisor. Dan jika hasil observasi apabila perawat yang disupervisi tersebut hasilnya bagus, maka supervisor mengisi tanggal dan waktu pada poin kedua. Jika hasilnya bagus, maka dipertahankan dan akan dilakukan supervisi ulang untuk mempertahankannya. Jadwal ulang ditentukan oleh supervisor. Setelah bagian 4 sudah diisi, selanjutnya kita bisa mengeklik klik kirim. Setelah dikirim, muncullah pilihan lihat skor. Klik lihat skor untuk melihat nilai dari perawat yang telah disupervisi. Jika kita ingin mengirim tanggapan atau hasil dari supervisi kepada perawat yang disupervisi, maka kita bisa mengirimkan lewat email dengan alamat email yang sudah dituliskan oleh perawat tadi, lalu kita kirimkan ke alamat tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.